Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Burniawan Family. Jadi guys, sekarang kita sudah di pukul 16.31 waktu Pontianak, waktu Indonesia ya. Kita sudah sampai rumah. Alhamdulillah selamat dari perjalanan tadi pagi. Start dari Kucing itu jam 8 dari hotel, Tun Hotel di Waterfront. Kemudian ke border, kemudian sampai kita dari border Entikong sampai dengan nyampai Pontianak jam sekian ya, jam 16 ini. Di vlog kali ini saya mau mau sedikit cerita atau jelaskan terkait dengan banyaknya pertanyaan dari kalian semua terkait dengan persyaratan masuk Kucing dan keluar dari Kucing Malaysia ya. Walaupun sebenarnya sebagian sudah ada saya sebutkan di vlog-vlog saya sebelumnya, tonton ya di video-video sebelumnya. Jadi yang pertama bahwa untuk syarat kalian untuk masuk Kucing guys, yang pertama yang perlu kalian siapin adalah nomor satu, kalian harus download aplikasi MySejahtera. Nah itu tentang bagaimana cara mengisi dalam aplikasi MySejahtera, kemudian mengkonversi hasil vaksin kita dari aplikasi Peduli Lindungi ke aplikasi MySejahtera. Itu banyak tutorialnya di YouTube, silahkan kalian cek di situ guys. Intinya adalah pastikan kalian sudah mendownload aplikasi MySejahtera. Walaupun nanti sebenarnya pada saat kita masuk ke kita melewati proses administrasi di imigrasi Indonesia, kemudian masuk ke imigrasi Kucing, nanti akan ada panduan, akan dipandu oleh petugas medis dari pihak Kucing untuk mengaktifkan travel travel card online di aplikasi MySejahtera. Nah, oleh karena itu maka kalau bisa sebelum kalian berangkat itu kalian sudah download aplikasi MySejahtera di handphone atau smartphone kalian. Kenapa ini penting? Karena untuk mengaktifkan atau mengkonversi aplikasi mengkonversi vaksin kita yang sudah masuk dalam aplikasi Peduli Lindungi ke aplikasi MySejahtera itu butuh waktu kurang lebih 3 atau sampai 5 hari guys. Jadi memang oleh karena itu pastikan sebelum kalian menyeberang ke atau berangkat ke Kucing atau ke Malaysia melalui border Kucing, Tebedu ataupun border Aruk, itu pastikan kalian sudah download aplikasi MySejahtera di handphone kalian. Itu yang pertama. Yang kedua, yang tidak kalah penting adalah kalian juga harus menyiapkan asuransi kesehatan. Nah, asuransi kesehatan ini memang kalau kalian lihat di berbagai situs-situs travel, di Traveloka, di tk.com dan segala macam, itu memang kita dipersyaratkan membawa atau menyiapkan asuransi kesehatan senilai $20.000. Nah, itu jangan berpatokan dengan itu guys ya. Kalian cukup kunjungi saja travel perjalanan langganan kalian di Pontianak, dimanapun kalian berada, dan minta buatkan asuransi perjalanan untuk ke Malaysia. Untuk kasus kami kemarin dengan saya, keluarga dan rombongan, itu kami membuatnya di Travel Dwi Doya Tour yang ada di mall Ayani Mega Mall. Di situ harganya kemarin untuk perjalanan 4 hari asuransinya itu seharga 210.000 ya. Jadi jelas bahwa kalian harus menyiapkan asuransi kesehatan untuk asuransi perjalanan untuk traveling. Dan pastikan juga guys di dalam pengajuan asuransi perjalanan tersebut itu sudah include juga dengan mengcover untuk asuransi COVID atau kesehatan. Nah, sebagai gambaran tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk pembuatan asuransi perjalanan
asuransi kesehatan per pack per satu orang itu di travel di Daya Tour di Mega Mall Ayani itu untuk 4 hari seharga 210.000. Jadi tadi yang pertama saya ulangi, install atau download aplikasi MySejahtera di handphone kalian. Kemudian yang kedua, kalian jangan lupa membuat asuransi perjalanan untuk kesehatan. Itu juga urusnya di travel itu kalian terima bersih aja, nanti dibuatkan komplit. Yang ketiga, kalian juga harus menyiapkan atau melakukan tes PCR ya. Jadi untuk persyaratan kita nanti di imigrasi kita, di imigrasi Indonesia itu, untuk kita bisa keluar dari Indonesia untuk masuk ke Malaysia melalui Kuching, itu kita harus melampirkan bukti sudah melaksanakan tes PCR. Nah, kemudian juga yang tidak kalah penting, vaksin, dos vaksin yang harus kalian sudah lakukan minimal 2 dos ya. 3 lebih baik. Jadi untuk tadi persyaratan masuk ke Malaysia melalui pintu border Tebedu atau di Kuching atau di Entikong, itu kalian harus membawa bukti tes PCR minimal maksimal 2 kali 24 jam sebelumnya ya. Jadi kalau kalian berangkat Senin, maka maksimal PCR yang berlaku itu kalian harus yang dilakukan di hari Sabtu ya. Jadi maksimal 2 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Jadi 3 hal itu ya guys. Pertama adalah kalian download aplikasi MySejahtera, itu sebagai pengganti aplikasi Peduli Lindungi di Malaysia, karena setiap masuk ke tempat-tempat publik apapun, di mall, kemudian bahkan naik Grab pun di sana, itu kalian harus scan atau check-in melalui aplikasi MySejahtera di handphone kalian. Jadi penting itu untuk mendownload aplikasi MySejahtera di handphone kalian. Dan yang perlu kalian cermati adalah untuk aplikasi MySejahtera mengkonversi hasil vaksin kita yang ada di aplikasi Peduli Lindungi itu butuh waktu 3-5 hari. Jadi silahkan tinggal diatur ketika kalian mau berangkat Senin misalnya, dikurangi 5 hari sebelumnya kalian sudah harus download aplikasi MySejahtera di handphone kalian. Yang kedua tadi itu siapkan dokumen asuransi perjalanan kesehatan. Itu kan gak usah pusing-pusing, urus saja langsung ke travel perjalanan yang menjadi langganan kalian. Untuk di kami kemarin itu kami membuatnya di Dwi Daya Tour Travel di Ayani Mega Mall dengan harga 210.000 untuk 4 hari perjalanan. Yang terakhir, kalian juga harus menyiapkan hasil bukti tes PCR maksimal 2 kali 24 jam sebelum keberangkatan kalian ke Malaysia melalui pintu border Tebedu atau melalui Kuching. Itu ya guys, 3 hal yang harus kalian persiapkan sebelum berangkat ke Malaysia dengan melalui pintu masuk Tebedu atau melalui Entikong. Nah kemudian nanti setelah kalian melalui proses imigrasi di Indonesia, berikutnya kan akan melalui proses imigrasi di Malaysia, di Kuchingnya. Nah itu yang perlu disiapkan adalah nanti kita akan dibantu untuk melakukan aktivasi travel card online di MySejahtera. Itu nanti ditolong dibantu oleh teman-teman di petugas dari Malaysia di border itu harganya Rp10 per orang. Kemudian yang kedua setelah itu nanti kita juga akan diambil tes antigen per orang juga oleh petugas border imigrasi di Tebedu. Itu per orang seharga Rp50. Jadi totalnya untuk tes masuk ke Malaysia melalui border Tebedu adalah Rp60. Yang Rp10 untuk aktivasi travel card online di aplikasi MySejahtera seharga Rp10. Yang kedua, untuk biaya kita tes antigen itu tes liur ya guys, tes liur. Jadi kalian hanya meludah ke nanti mereka siapkan tempat, nanti akan mereka proses, keluarlah hasil
antigen kita seharga Rp50, jadi totalnya Rp60. Itu untuk dari kita persiapan mau masuk ke Malaysia melalui Kuching, melalui border Tebedu, sampai kita nanti proses di imigrasi Tebedu di sebelah Kuching Malaysia. Nah kemudian untuk informasi saja guys, sampai dengan hari ini Minggu tanggal berapa ini? Minggu 17 April 2022, untuk kita masuk ke Malaysia melalui akses darat atau border darat itu belum bisa atau belum diperkenankan menggunakan membawa kendaraan sendiri. Jadi silahkan kalian atur bagaimana caranya nanti, apakah janjian dengan pihak langganan taksi kalian untuk menjemput di border atau bagaimana, silahkan kalian atur guys. Atau nanti pada saat kita keluar dari imigrasi Tebedu, nanti berjalan kurang lebih 100 meter, itu memang sudah ada angkutan umum yang standby. Itu ada van, itu semacam van high-S begitu ya guys. Itu muat itu juga yang kami gunakan pada saat kami masuk kemarin. Nanti silahkan kalian lihat di video saya sebelumnya pada saat kami masuk ke Kuching. Atau bisa juga kalian, ada juga taksi-taksi di situ. Nah cuman untuk dari Tebedu itu guys, itu kalian belum bisa untuk mengorder Grab, karena Grab tidak ada sinyal di situ. Jadi memang pilihannya adalah kita naik van atau naik taksi yang kalian harus pinter-pinter nawar ya guys di situ. Untuk kami kemarin naik van itu 8 orang itu sampai dengan masuk kota Kuching dari Tebedu itu seharga Rp300. Nah ini tinggal kalian nanti negosiasi dengan pihak penyedia jasa transportasi tersebut. Nah itu untuk persyaratan kita masuk ke Malaysia atau Kuching Malaysia melalui border Tebedu atau Entikong. Nah selanjutnya untuk pulang lagi ke Indonesia, kalian harus menyiapkan kembali hasil tes PCR. Itu juga sama, maksimal 2x24 jam sebelum kalian pulang atau masuk ke Indonesia melalui border Tebedu tadi. Nah ini saya fokus pada border Tebedu ya guys, karena saya belum mencoba melewati border yang di Aruk, yang Biawak yang katanya juga sudah dibuka, karena mungkin beda kemungkinan, tapi kayaknya sama. Tapi saya fokus saja ke kalau kita melewati border Entikong. Jadi saya ulangi lagi, tadi sebelum kalian masuk atau pulang ke Indonesia melalui border Tebedu dan border Entikong, itu kalian harus siapkan hasil tes PCR maksimal 2x24 jam sebelum kalian melewati border tersebut. Nah kemudian berapa kisaran harga untuk PCR test di Kuching Malaysia guys ya. Kemarin untuk kami per orang itu dikenakan harga Rp250. Nah itu kemarin kita di area waterfront, saya lupa nama tempatnya. Tapi banyak silahkan kalian itu banyak sekali tempat di Kuching yang menyediakan fasilitas atau jasa untuk melakukan PCR test. Ya kisaran harganya kurang lebih dari Rp220 sampai Rp300. Nah, ini sangat bervariasi tergantung dengan lokasinya. Silahkan kalian melakukan tes di situ. Nah itulah nanti untuk dasar kalian untuk bisa masuk ke kembali ke Indonesia melalui border atau imigrasi Tebedu dan border atau imigrasi Entikong. Itu guys beberapa persyaratan untuk kalian yang harus kalian siapkan atau kalian gunakan nanti untuk dari Pontianak atau Indonesia masuk ke Kuching Malaysia, dan sebaliknya dari Kuching Malaysia kembali atau pulang ke Indonesia melalui Entikong atau border Entikong. Jadi itu guys ya beberapa hal yang harus kalian siapkan. Kalau ada hal yang masih belum jelas atau kurang kalian masih ini, silahkan
tulis komen di channel ini, nanti akan segera saya jawab. Oke guys, itu barangkali demikian vlog saya terkait dengan beberapa persyaratan yang kemarin banyak sekali ditanyakan oleh teman-teman yang sudah menonton video-video vlog saya sebelumnya. Semoga bisa memberikan pemahaman, bisa memberikan bekal kalian ketika kalian ingin menyeberang ke Entikong. Oke, akhir kata saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di vlog berikutnya.